Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang seorang nenek 50 tahun tiba-tiba melahirkan ular putih. Hal ini menghebohkan warga di Yogyakarta. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Di pinggiran kota Yogyakarta, sebuah desa kecil bernama Dusun Kedung Ombo menjalani hari-harinya jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Di desa ini, Samin dan Mardiah, pasangan suami istri lansia, menikmati sisa usia dalam kedamaian yang diselimuti kesulitan ekonomi yang mendalam. Mereka tinggal di sebuah gubuk reot yang berdiri di tepi sawah yang luas, milik orang lain, tempat Samin bekerja sebagai buruh tani. Samin, seorang pria berusia lebih dari setengah abad, memiliki wajah yang ditandai oleh kerut-kerut keprihatinan. Setiap hari, ia bekerja dari fajar hingga senja. Namun upah yang diterimanya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mardiah, dengan kesabaran seorang wanita yang telah banyak melalui cobaan, selalu mencoba menenangkan suaminya dengan kata-kata lembut dan masakan sederhana yang ia siapkan dari apa yang mereka miliki. Suatu petang, ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menorehkan langit dengan warna jingga, Samin pulang dengan langkah gontai. Tangannya kosong, tidak membawa satu sen pun. Sebuah gambaran hari tanpa hasil yang lain. Ia duduk di beranda bambu mereka, merenungi nasib yang seperti tak pernah berpihak pada mereka. Mardiah, panggil Samin dengan suara serak. Sudah bertahun-tahun kita berjuang, mengais rezeki di tanah ini. Apakah kita akan terus begini hingga akhir hayat? Mardiah mendekat, duduk di samping suaminya. Tangannya menyentuh punggung Samin yang bungkuk. Sabar, Samin. Mungkin Allah sedang menguji kita. Kita harus tetap kuat dan percaya. Pasti ada hikmah di balik semua ini. Tetapi malam itu, pikiran Samin tidak bisa diajak kompromi. Kesulitan hidup yang berkepanjangan membuatnya mulai mempertanyakan segala upaya dan doa yang telah dipanjatkan. Dalam keputusasaan, ia mulai memikirkan kembali sebuah legenda yang pernah diceritakan oleh nenek-nenek di desa saat ia masih muda. Cerita tentang gua siluman ular putih di hutan Randu Alas, yang konon bisa mengabulkan permintaan siapa saja yang berani mengunjunginya. Dengan pikiran yang berkecamuk, Samin menghabiskan malam itu dengan gelisah. Sementara Mardiah tertidur lelap. Lelah setelah seharian mengurus rumah, Samin terjaga, memikirkan gua tersebut. Apakah benar ada makhluk gaib yang bisa mengubah nasib mereka? Apakah ia cukup berani untuk mencari tahu? Ketika fajar menyingsing, Samin mengambil keputusan. Ia akan pergi mencari gua tersebut, tanpa memberitahu Mardiah. Ia tidak ingin istrinya khawatir atau menghalanginya dengan rasa takut dan kekhawatiran. Ia berpikir, jika memang ini cara untuk mengubah hidup mereka, ia harus mencobanya. Demi Mardiah, demi masa depan yang mungkin bisa lebih baik. Dengan sebuah keranjang tua di tangan dan sebilah parang di pinggang, Samin berjalan menyusuri padang ilalang yang membentang luas di belakang desa mereka. Langkahnya mantap, meskipun hatinya dipenuhi pertanyaan dan keraguan. Setiap langkah yang ia ambil membawanya semakin dekat dengan legenda yang mungkin akan mengubah segalanya, atau mungkin juga membawanya pada kehancuran yang tak terhindarkan. Matahari sudah tinggi di atas kepala ketika Samin memasuki tepian hutan Randu Alas. Hutan ini dikenal di antara penduduk desa sebagai tempat yang misterius dan menakutkan. Dikabarkan banyak cerita tentang orang-orang yang masuk dan tidak pernah kembali. Namun dorongan untuk mengubah nasibnya mendorong Samin melangkah lebih jauh. Dengan langkah yang berhati-hati, Samin memasuki hutan, mengikuti jejak-jejak tua yang sepertinya sudah lama tidak digunakan. Suara kicauan burung dan desis serangga mengisi keheningan. Sementara ranting kering di bawah kakinya terdengar retak setiap kali ia melangkah. Angin yang sejuk membawa aroma tanah yang basah, mencampur aduk dengan bau daun-daun yang membusuk. Semakin dalam ia masuk, semakin terasa kesunyian yang mencekam. Samin mengingat kembali peringatan nenek-nenek desa tentang roh jahat yang bersemayam di dalam hutan ini,
Namun keputusasaannya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Mardiah membuatnya mendorong rasa takut ke sudut hati. Setelah beberapa jam berjalan, langit mulai mendung, seolah-olah alam sendiri memperingatkan Samin untuk tidak melanjutkan perjalanannya. Namun, dengan setiap langkah, semangatnya semakin kuat, didorong oleh bayangan hidup yang tidak lagi dipenuhi dengan kekurangan dan penderitaan. Saat matahari mulai condong ke barat, Samin menemukan sebuah clearing, sebuah lapangan terbuka di tengah hutan yang dipenuhi dengan cahaya matahari. Di tengah lapangan tersebut, terdapat sebuah gua yang tampaknya sebagai mulut yang siap menelan siapa saja yang berani mendekat. Ini haruslah gua yang dicarinya, gua siluman ular putih. Samin berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Ia mengeluarkan bekal kecil yang dibawanya, duduk di batu besar di luar gua, memakan sedikit nasi dan ikan asin sambil memikirkan apa yang akan dilakukannya selanjutnya. Setelah mengisi tenaga, ia berdiri, menghela napas panjang, dan dengan segala keberanian yang ia kumpulkan, memasuki gua tersebut. Kegelapan gua segera menelan sosoknya. Udara di dalam gua terasa dingin dan lembab. Samin berjalan perlahan, menyusuri dinding gua yang basah, mencari-cari tanda atau petunjuk. Sesekali, suara tetesan air dari stalaktit di atap gua menambah keheningan yang sudah mencekam. Jantungnya berdegup kencang. Setiap suara kecil di dalam gua membuatnya merinding. Beberapa saat kemudian, di kejauhan, terlihat cahaya remang-remang. Samin mengikuti cahaya tersebut dan menemukan sebuah ruangan yang lebih terang di dalam gua. Di tengah ruangan, terdapat sebuah kolam kecil yang airnya jernih dan tenang. Di sekitar kolam, terdapat patung-patung kecil yang tampak sebagai persembahan. Disinilah, menurut cerita, siluman ular putih akan muncul. Dengan hati yang hampir berhenti, Samin mengambil posisi di dekat kolam, menarik nafas dalam, dan mulai berdoa dengan suara yang gemetar. Siluman ular putih, aku datang memohon bantuanmu, bisik Samin ke dalam keheningan, harapannya tergantung pada makhluk mistis yang belum ia ketahui kebenarannya. Saat ia mengucapkan kata-kata itu, permukaan air kolam mulai bergolak perlahan. Sebuah angin dingin berhembus melalui gua, dan dari dalam kolam, muncul sosok yang membuat Samin terpana. Sebuah ular putih besar, dengan mata yang bersinar terang, perlahan mengangkat kepalanya dari dalam air, menatap langsung ke arah Samin. Dengan napas yang tersengal dan tubuh yang kaku, Samin memandang sosok ular putih besar yang perlahan mendekatinya. Cahaya misterius dari mata ular itu memancar, memenuhi ruangan dengan kilauan yang hampir sakral. Meski ketakutan, keinginan untuk mengubah nasibnya membuat Samin bertahan di tempatnya, mengumpulkan segala keberanian yang ia miliki. Samin, manusia pertama dalam waktu yang lama yang telah datang ke sini mencari bantuan. Suara yang dalam dan menggema terdengar di kepala Samin, seolah-olah ular itu berkomunikasi langsung dengan pikirannya. Aku memohon, siluman ular putih. Samin memulai dengan suara yang gemetar. Aku dan istriku telah hidup dalam kesulitan yang tiada akhir. Aku datang ke sini mencari bantuanmu untuk mengubah nasib kami. Ular tersebut melingkar dengan tenang. Matanya tetap fokus pada Samin. Banyak yang datang ke sini meminta kekayaan dan kuasa, tapi tidak banyak yang siap membayar harga yang diperlukan. Apakah kamu siap, Samin? Mendengar pertanyaan itu, Samin merasa dingin menyusup ke tulangnya. Namun, gambaran hidup yang lebih baik untuk Mardiah membuatnya mengangguk perlahan. Apapun, jika itu dapat memberikan kehidupan yang layak untuk kami. Perjanjian ini bukan tanpa risiko, lanjut ular dengan nada serius. Aku bisa memberikan apa yang kamu minta, tapi suatu hari, aku akan datang untuk mengambil sesuatu yang sangat berharga darimu. Samin menelan ludah, merasa cemas dengan peringatan itu, tapi pikirannya sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku mengerti dan aku setuju. Aku akan mengambil risiko itu. Sosok ular itu kemudian menghilang ke dalam kolam, meninggalkan Samin sendirian dengan pemikirannya. Air kolam mulai bergolak lagi dan dari kedalaman muncul sebuah kantong kecil yang terbuat dari kain kasar. Samin mengambil kantong tersebut dan merasakan sesuatu yang berat di dalamnya. Saat dibuka, dia mendapati kantong itu penuh dengan koin emas berkilau.
Langkah Samin pulang terasa lebih ringan dengan beban koin emas di punggungnya. Namun hatinya berat, dipenuhi oleh kecemasan akan masa depan dan konsekuensi dari perjanjian yang baru saja ia buat. Saat matahari terbenam, dia kembali ke desa, mempersiapkan diri untuk menjelaskan pada Mardiah apa yang telah terjadi. Ketika Samin tiba di rumah, Mardiah menyambutnya dengan cemas. "Kamu pergi begitu lama. Aku khawatir terjadi sesuatu padamu," kata Mardiah dengan nada lega namun masih khawatir. Samin menghela napas, lalu duduk bersama Mardiah dan mulai menceritakan semua yang telah terjadi, mulai dari keputusannya untuk mencari gua hingga pertemuannya dengan siluman ular putih. Mardiah mendengarkan dengan mata melebar, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Setelah selesai bercerita, Samin menunjukkan kantong koin emas kepada Mardiah. Wajahnya penuh dengan emosi yang bercampur baur, kebahagiaan, kelegaan, tapi juga kekhawatiran. "Ini akan mengubah hidup kita, Mardiah, tapi perjanjian ini, aku khawatir dengan apa yang akan datang," ujarnya, suaranya penuh dengan kebimbangan. Mardiah, meski terkejut, memegang tangan Samin erat. "Kita akan menghadapi apapun yang terjadi bersama," katanya dengan suara yang tegas namun lembut. "Kita selalu bersama dalam suka dan duka, dan ini tidak akan berbeda." Pasangan itu menghabiskan malam itu berbicara tentang masa depan, merencanakan bagaimana mereka akan menggunakan kekayaan baru mereka untuk memperbaiki kehidupan. Namun, di sudut hati Samin, kekhawatiran tentang apa yang akan diambil siluman ular putih dari mereka suatu hari nanti tetap menghantui pikirannya. Hari-hari berikutnya di desa dusun Kedung Ombo berubah dengan cepat seiring kabar tentang kekayaan mendadak Samin dan Mardiah menyebar. Warga desa yang tadinya hanya sekilas menyapa menjadi lebih sering berkunjung, membawa berbagai macam harapan dalam pertukaran bantuan yang mungkin bisa diberikan oleh pasangan lansia tersebut. Samin, yang selama ini hidup dalam kesederhanaan, merasa kewalahan dengan perubahan drastis ini. Meskipun ia dan Mardiah telah menggunakan sebagian dari emas untuk memperbaiki rumah mereka, membeli tanah, dan bahkan mendanai beberapa proyek kecil untuk membantu warga desa, Samin tetap tidak bisa menghilangkan perasaan cemas yang muncul setiap kali ia memikirkan perjanjian dengan siluman ular putih. Suatu sore, saat Samin duduk di beranda rumah barunya yang kini jauh lebih layak dan nyaman, ia merenungkan segala yang telah terjadi. Ia mengamati anak-anak desa yang bermain di sawah yang sekarang menjadi miliknya, tergelak gembira tanpa beban. Pandangannya yang jauh itu terhenti ketika Mardiah menyodorkan secangkir teh hangat. "Mengkhawatirkan masa depan tidak akan mengubah apapun, Samin," kata Mardiah, menyadari kegelisahan suaminya. "Kita harus berterima kasih atas apa yang kita miliki sekarang dan menghadapi masa depan dengan kepala tegak." Samin mengangguk, tahu bahwa istrinya benar, namun hati kecilnya tetap gelisah. "Aku hanya takut, Mardiah. Aku takut hari ketika ular itu datang menagih janji. Apa yang akan diambil dariku? Apakah aku telah membahayakan kita dengan keserakahan?" Mardiah menggenggam tangan Samin. "Kita berdua memutuskan ini. Jangan lupa. Dan apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama. Bukankah selama ini kita selalu berhasil melewati badai?" Seiring hari berganti, Samin berusaha mengesampingkan kekhawatiran dan fokus pada kebaikan yang bisa mereka lakukan dengan kekayaan baru. Mereka mendirikan sebuah sumur umum yang memberi akses air bersih bagi desa, memperbaiki jalan desa yang rusak, dan bahkan mendanai pembangunan sekolah kecil. Untuk sesaat, kebahagiaan dan ketenangan mengisi hari-hari mereka. Namun, suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, Samin terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ular putih besar itu datang menghampirinya. Matanya merah menyala dalam kegelapan, dan suara gemuruh meminta sesuatu yang sangat berharga darinya. Terengah-engah, Samin bangun, keringat dingin membasahi dahinya. Mardiah yang terbangun ikut duduk, cemas melihat kondisi suaminya. "Kembali lagi, mimpi itu," Samin berbisik dengan suara serak. "Aku merasa ini adalah pertanda, Mardiah. Aku merasa sesuatu yang buruk akan segera terjadi." Mardiah, dengan semua kekuatannya, berusaha menenangkan Samin. "Itu hanya mimpi, sayang.
Jangan biarkan mimpi buruk menguasai pikiran dan hatimu. Kita memiliki cukup banyak untuk memulai banyak hal baik. Jangan hilangkan itu karena takut pada sesuatu yang belum tentu akan terjadi. Namun, meskipun berusaha tegar, dalam hati Samin kekhawatiran itu tidak kunjung pergi. Ia merasakan, entah bagaimana, bahwa hari-hari tenang ini adalah pendahuluan dari badai yang lebih besar yang belum mereka ketahui. Bulan-bulan berlalu dan Samin serta Mardiah terus berusaha menikmati kebahagiaan yang datang dari kemampuan mereka untuk membantu orang lain di desa. Namun, kecemasan Samin tidak pernah benar-benar hilang. Setiap hari yang berlalu semakin mendekatkan mereka pada waktu yang tidak diketahui kapan harus membayar harga perjanjian mereka dengan siluman ular putih. Suatu pagi, ketika kabut masih menggantung rendah di atas ladang yang baru saja mereka tanami, Samin merasakan kegelisahan yang tidak biasa. Ia berjalan keluar rumah lebih awal, meninggalkan Mardiah yang masih tidur lelap. Udara segar pagi seharusnya menenangkan. Namun bagi Samin, setiap hembusan angin terasa seperti bisikan takdir yang mendekat. Di tengah kesunyian, suara gemericik air dari sumur baru yang mereka bangun memecah keheningan. Samin mendekati sumur, ingin mengambil air untuk memulai hari. Saat ia menarik timba, dari kedalaman sumur, ia merasa ada yang tidak beres. Air yang naik bukanlah air jernih seperti biasanya, tetapi keruh dan berwarna gelap. Samin merasa nadi di lehernya berdetak kencang, dan ketakutannya semakin nyata. Air itu bukan sekadar keruh, tetapi tampak seperti menetes darah. Ketika ia menatap lebih dekat, dengan hati yang berdebar, di dalam timba tersebut muncul sesuatu yang menyerupai sisik ular. Segera, ingatan tentang perjanjian dengan siluman ular putih menerpa pikirannya, menimbulkan rasa takut yang mematikan. Ini pertanda, bisiknya dengan nafas tercekat. Samin berlari kembali ke rumah, membangunkan Mardiah dengan tergesa-gesa. Kita harus pergi, ucapnya dengan nada serius. Matahari belum sepenuhnya terbit, namun kegelapan lebih dulu menguasai hati mereka. Mardiah, yang terkejut dengan kepanikan yang tiba-tiba dari suaminya, mencoba memahami situasi. Apa yang terjadi? Samin? Kenapa kita harus pergi? Dari sumur. Mardiah, airnya. Ada sesuatu yang salah. Aku yakin ini tanda dari siluman ular putih. Aku tidak tahu apa yang ingin diambil dariku, tetapi kita tidak bisa menunggu untuk mengetahuinya. Samin hampir tidak bisa menahan getaran dalam suaranya. Mereka cepat-cepat mengemas beberapa barang penting dan meninggalkan rumah yang sudah menjadi simbol dari kehidupan baru mereka. Mereka meninggalkan desa dengan rasa sakit dan takut, tetapi dengan harapan bahwa mungkin, dengan melarikan diri, mereka bisa menghindari nasib buruk yang telah lama mengintai. Namun, seiring dengan meninggalkan desa, langit tiba-tiba gelap, seakan mendukung perasaan buruk Samin. Angin kencang bertiup, dan langit yang sebelumnya cerah dipenuhi oleh awan hitam pekat. Saat mereka berjalan semakin jauh, kilat menyambar, dan hujan mulai turun dengan deras, membasahi mereka hingga ke tulang. Dalam keheningan hujan yang hanya sesekali dipecah oleh guntur, Samin dan Mardiah berjalan terus, tidak tahu kemana harus pergi, hanya berharap bisa melarikan diri dari kutukan yang telah mereka undang ke dalam hidup mereka. Hatinya berat, tidak hanya karena meninggalkan rumah, tetapi juga karena menghadapi kemungkinan bahwa tidak ada tempat di dunia ini yang cukup jauh untuk melarikan diri dari kesalahan masa lalu. Berjalan tanpa tujuan di bawah guyuran hujan yang deras, Samin dan Mardiah merasakan kelelahan fisik dan emosional yang mendalam. Mereka menemukan perlindungan sementara di bawah rimbunnya pohon besar di tepi hutan, jauh dari desa yang pernah mereka sebut rumah. Kedua sosok itu, basah kuyup dan gemetar, mencoba menenangkan diri dari kepanikan yang telah membawa mereka ke titik ini. Mardiah, meski ketakutan, mencoba menguatkan suaminya. Samin, kita tidak bisa terus begini. Kita harus memikirkan dengan jernih, ujarnya, suaranya hampir tenggelam oleh deru hujan. Kita tidak tahu pasti apa yang ingin diambil oleh siluman itu. Mungkin kita hanya perlu berbicara dengannya, mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan. Samin menoleh, matanya memancarkan campuran rasa takut dan keputusasaan. Bagaimana jika itu? Bagaimana jika itu adalah kamu, Mardiah?
Atau nyawaku? Katanya dengan nada yang hampir tidak terdengar. Jika itu terjadi, kita akan menghadapinya bersama, jawab Mardiah dengan tegas. Kita selalu bersama dalam segala situasi, baik dalam kesulitan maupun kebahagiaan. Jika kita harus menghadapi ini, kita akan melakukannya bersama. Hujan mulai mereda, meninggalkan keheningan yang pekat di udara. Mereka memutuskan untuk kembali ke gua, menghadapi apa yang mungkin menjadi pertemuan terakhir mereka dengan siluman ular putih. Dengan langkah berat, mereka kembali melewati hutan yang lembab. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke nasib yang tidak dapat mereka hindari. Saat mereka mendekati gua, angin berhembus lembut, seolah membawa pesan tak terucapkan dari kedalaman bumi. Samin memegang tangan Mardiah, mencari kekuatan dalam sentuhan mereka. Mereka berdiri di mulut gua, tempat segalanya dimulai, dan bersiap untuk menghadapi apapun yang menunggu mereka di dalam. Dengan napas yang dalam, mereka memasuki gua. Cahaya remang-remang dari kolam di dalam gua menyambut mereka, menciptakan aura mistis yang mengintensifkan ketegangan di udara. Mereka berdiri di tepi kolam, menatap ke dalam air yang tenang, menunggu tanda atau kehadiran dari siluman ular. Tidak butuh waktu lama sebelum air kolam mulai bergolak lagi. Sosok ular putih besar muncul, dengan mata yang bersinar merah dan tubuh yang mengkilap di bawah cahaya lembut gua. Samin mengambil napas dalam, siap menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah dia buat. Kamu telah kembali. Suara dalam dan menggema itu terdengar lagi, kali ini dengan nada yang lebih lembut, tetapi tidak kurang menakutkannya. Apa yang kamu cari di sini, Samin? Apakah kamu siap untuk membayar hutangmu? Samin mengangguk, suaranya serak saat dia menjawab. Ya, aku siap. Tolong beritahu kami, apa yang harus kami berikan? Ular itu menatap mereka berdua, matanya seolah menembus jiwa mereka. Tidak selalu apa yang kalian pikirkan. Kadang, hutang bisa dibayar dengan cara yang tidak kalian duga. Aku meminta kalian berdua untuk menjadi penjaga gua ini, menjaga pengetahuan dan rahasia yang terkandung di dalamnya. Aku meminta kalian untuk melindungi tempat ini dari mereka yang mungkin menyalahgunakannya. Samin dan Mardiah saling pandang, terkejut dengan permintaan yang tidak mereka duga. Permintaan itu bukanlah kehilangan nyawa atau pengorbanan yang mengerikan, tetapi sebuah peran dan tanggung jawab yang mendalam. Kami akan melakukannya, jawab Mardiah, suaranya penuh dengan kepastian, melihat ke arah Samin yang mengangguk setuju. Dengan itu, seolah sebuah perjanjian baru telah terbentuk, ular tersebut menghilang kembali ke dalam kedalaman kolam, meninggalkan Samin dan Mardiah dengan rasa lega yang luar biasa tetapi juga dengan rasa tanggung jawab baru yang berat. Mereka meninggalkan gua, tidak lagi sebagai pengunjung tetapi sebagai penjaga. Menerima peran sebagai penjaga gua bukanlah tugas yang mereka harapkan, tetapi Samin dan Mardiah menyadari bahwa ini adalah cara mereka untuk membalas hutang yang telah mereka ambil. Mereka memulai tugas baru ini dengan rasa tanggung jawab yang berat namun penuh dengan harapan baru. Setelah menerima tugas dari siluman ular putih, Samin dan Mardiah memutuskan untuk tidak kembali ke desa, tetapi membuat tempat tinggal sederhana dekat dengan gua. Mereka menggunakan sebagian dari emas yang masih tersisa untuk membangun pondok kecil yang kokoh, dikelilingi oleh kebun kecil dan tanaman yang bisa mereka manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Mereka ingin memastikan bahwa gua dan semua rahasia serta kekuatannya dilindungi dari orang luar yang mungkin memiliki niat buruk. Hari-hari mereka diisi dengan menjaga kelestarian gua, mempelajari lebih dalam tentang flora dan fauna di sekitar mereka yang terkait dengan gua, dan memastikan bahwa tidak ada yang mengganggu kesucian tempat itu. Samin sering menghabiskan waktu di pintu masuk gua, merenungkan perjalanan hidup yang telah membawa mereka ke titik ini, sementara Mardiah mengurus taman dan tanaman, mendapatkan kedamaian dalam rutinitas harian mereka. Kadang-kadang, mereka menerima kunjungan dari penduduk desa yang mendengar tentang perubahan yang telah terjadi pada Samin dan Mardiah. Awalnya, banyak yang skeptis dan bahkan takut akan rumor tentang gua dan penjaga baru, tetapi dengan berjalannya waktu, Samin dan Mardiah berhasil mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari mereka. Mereka menjelaskan bahwa gua tersebut adalah tempat suci dan harus dilindungi, dan bahwa tugas mereka adalah memastikan bahwa itu terjaga dengan baik.
Samin juga menghabiskan waktu untuk mengajarkan beberapa pemuda desa tentang pentingnya pelestarian alam dan menghargai warisan budaya yang terkandung dalam legenda dan sejarah lokal. Dia ingin memastikan bahwa ketika waktu mereka sebagai penjaga telah berakhir, akan ada generasi berikutnya yang siap untuk mengambil alih tugas ini dengan pemahaman yang sama tentang pentingnya pelestarian. Di malam hari, ketika api unggun mereka menyala dan langit di atas dipenuhi dengan bintang, Samin dan Mardiah sering berbicara tentang perjalanan mereka. Mereka merenungkan bagaimana keputusan untuk mencari gua telah mengubah hidup mereka, tidak hanya secara materi tetapi juga spiritual. Mardiah, suatu malam sambil menatap api unggun, berkata, "Tahukah kamu, Samin, meski awalnya aku takut dengan semua ini, aku merasa ada ketenangan yang tidak pernah kita miliki sebelumnya. Kita diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berharga, bukan hanya untuk kita tetapi untuk semua orang." Samin mengangguk. Matanya juga tertuju pada nyala api yang berkilauan. Ya, kehidupan memberi kita jalannya masing-masing. Aku tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi jalan kita, tapi sekarang aku tidak bisa membayangkan hidup lain. Aku bersyukur atas setiap momen, setiap hari kita bersama di sini, menjaga tempat ini. Di balik keheningan malam, suara serangga dan sesekali desis angin yang lembut mengingatkan mereka bahwa alam di sekitar gua juga mengakui kehadirannya dan memberikan restunya. Dengan setiap hari yang berlalu, Samin dan Mardiah merasakan bahwa mereka tidak hanya menjaga gua, tetapi juga menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, sebuah siklus kehidupan dan warisan yang akan terus berlanjut lama setelah mereka pergi. Seiring waktu berlalu, Samin dan Mardiah semakin terikat dengan peran mereka sebagai penjaga gua. Mereka menemukan bahwa tugas mereka tidak hanya tentang menjaga keamanan fisik gua, tetapi juga tentang melestarikan pengetahuan dan tradisi yang telah lama terkubur dalam kedalaman bumi itu. Gua tersebut, mereka pelajari lebih dalam, bukan hanya tempat tinggal siluman ular putih, tetapi juga sebuah perpustakaan alami yang menyimpan cerita dan hikmah dari zaman dahulu. Samin, yang memiliki kecintaan alami terhadap alam dan belajar, menghabiskan banyak waktunya mengeksplorasi lebih jauh ke dalam gua, menemukan ruang-ruang tersembunyi dan artefak-artefak yang sebelumnya tidak diketahui. Ia dengan hati-hati memetakan gua tersebut, mencatat setiap simbol dan ukiran pada dinding gua yang bisa memberikan petunjuk tentang sejarah dan makna spiritual tempat itu. Mardiah, di sisi lain, lebih fokus pada pengelolaan lingkungan sekitar gua. Ia mengembangkan kebun dengan berbagai tanaman yang tidak hanya berguna untuk keperluan sehari-hari tetapi juga memiliki nilai obat. Ia belajar tentang sifat-sifat tanaman dari buku-buku tua yang ditemukan di gua dan pengalaman dari orang-orang tua di desa. Ia juga mengadakan workshop untuk wanita dan anak-anak desa, mengajarkan mereka tentang pentingnya pelestarian alam dan cara menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Keduanya, dengan usaha bersama, mulai mengadakan pertemuan mingguan dengan warga desa di mana mereka berbagi pengetahuan yang mereka kumpulkan dari gua dan studi mereka. Samin bercerita tentang sejarah yang ia temukan, legenda dan mitos yang dulu hanya dianggap sebagai cerita lama kini mendapatkan penjelasan dan konteks. Mardiah berbagi resep obat tradisional dan praktik pertanian berkelanjutan yang dapat membantu desa menghadapi masa-masa sulit. Pertemuan-pertemuan ini segera menjadi salah satu kegiatan yang paling diantisipasi di desa, menarik minat bukan hanya dari orang tua, tapi juga generasi muda yang mulai menyadari pentingnya menjaga warisan budaya dan alam. Anak-anak dan remaja desa, yang semula hanya peduli dengan kehidupan modern dan teknologi, mulai menunjukkan minat dalam belajar cara-cara lama dan nilai-nilai yang dibawa oleh Samin dan Mardiah. Sebagai bagian dari inisiatif ini, Samin membangun sebuah ruang belajar kecil di dekat gua, di mana ia menyimpan semua catatan dan artefak yang ia dan Mardiah temukan. Tempat ini, yang mereka sebut Sanggar Pengetahuan, menjadi pusat belajar dan pertukaran ide antara generasi. Sementara itu, hubungan Samin dan Mardiah dengan siluman ular putih, meskipun awalnya penuh dengan ketakutan dan keraguan, berkembang menjadi semacam penghormatan timbal balik. Dalam beberapa kesempatan, ketika Samin sedang sendirian di dalam gua, ia merasakan kehadiran siluman tersebut, seolah-olah mengawasi dan kadang-kadang memberikan petunjuk atau menunjukkan rahasia baru tentang gua tersebut. Melalui upaya mereka,
Samin dan Mardiah tidak hanya menjaga gua tetapi juga melestarikan dan menghidupkan kembali warisan yang hampir terlupakan. Mereka telah mengubah takdir mereka menjadi sebuah misi, memberikan kehidupan baru bagi diri mereka sendiri dan komunitas mereka. Kedamaian dan kepuasan yang mereka rasakan sekarang jauh lebih besar daripada apapun yang pernah mereka bayangkan. Dan di bawah cahaya bulan, di samping gua, mereka sering duduk bersama, merenungkan perjalanan hidup yang telah membawa mereka ke titik ini, bersyukur atas setiap momen yang telah mereka jalani bersama. Waktu terus berjalan, dan dengan setiap hari yang berlalu, Samin dan Mardiah semakin menyatu dengan peran mereka sebagai penjaga gua. Desa Dusun Kedung Ombo kini mengenal mereka tidak hanya sebagai penjaga tapi juga sebagai pendidik dan pemelihara tradisi. Sanggar Pengetahuan tumbuh menjadi tempat pertemuan penting bagi desa, tempat pengetahuan lama dan baru bersatu, memperkuat komunitas di sekitarnya. Suatu hari, ketika Samin sedang dalam salah satu eksplorasinya yang lebih dalam ke gua, ia menemukan sebuah ruang yang belum pernah ia masuki sebelumnya. Di dalamnya, terdapat mural besar yang menggambarkan pertemuan antara manusia dengan makhluk-makhluk mistis, termasuk siluman ular putih. Lukisan itu begitu detail dan penuh warna, seakan menceritakan sebuah cerita yang telah lama terlupakan. Terpaku oleh penemuan ini, Samin menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempelajari mural tersebut, mencoba mendekripsi pesan yang mungkin terkandung di dalamnya. Ketika ia kembali ke Sanggar Pengetahuan, ia membawa sketsa dan catatan tentang temuannya, bersemangat untuk membagikannya dengan Mardiah dan warga desa. Mardiah, yang selalu mendukung keingintahuan suaminya, menyarankan agar mereka mengadakan pertemuan khusus untuk membahas penemuan ini dengan desa. Ini bisa menjadi pelajaran berharga tentang sejarah dan kebudayaan kita yang mungkin telah hilang, kata Mardiah dengan antusias. Pertemuan tersebut diadakan beberapa hari kemudian, di mana Samin memperlihatkan sketsa dan menjelaskan setiap elemen yang ia temukan. Anak-anak desa khususnya terpesona, melihat gambar-gambar makhluk mistis yang menjadi bagian dari warisan mereka. Legenda ini bukan hanya cerita, jelas Samin kepada para pendengar yang terpaku. Ini adalah bagian dari sejarah kita, pembelajaran tentang bagaimana nenek moyang kita berinteraksi dengan alam dan makhluk-makhluk yang dianggap sebagai penjaga alam ini. Sebagai tanggapan atas kegembiraan yang muncul dari penemuan ini, Mardiah mengusulkan untuk membuat replika mural tersebut di dinding Sanggar Pengetahuan, sehingga semua orang dapat melihat dan belajar darinya setiap hari. Proyek tersebut segera dijalankan, dengan banyak warga desa, tua dan muda, bergotong royong membantu. Ketika proyek mural sedang berlangsung, Samin merasakan panggilan untuk kembali ke gua. Ia merasa ada lebih banyak yang perlu diungkap, bahwa siluman ular putih memiliki lebih banyak pelajaran untuk diajarkan. Dengan izin Mardiah, ia kembali ke dalam gua, kali ini dengan niat untuk meminta panduan langsung dari siluman tersebut. Dalam kesunyian gua, di tepi kolam tempat mereka pertama kali bertemu, Samin bermeditasi, memanggil siluman dengan hormat dan keinginan tulus untuk memahami lebih dalam. Tidak lama kemudian, permukaan air kolam kembali bergolak, dan siluman ular putih muncul, kali ini dengan aura yang lebih tenang. Kamu mencari pengetahuan yang lebih dalam. Suara siluman itu bergema di gua. Apa yang kamu cari adalah pemahaman yang tidak hanya datang dari belajar, tapi juga dari pengalaman. Samin mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata siluman itu membuka pemahaman baru dalam dirinya. Siluman itu memberinya wawasan tentang keseimbangan alam, pentingnya setiap makhluk, dan bagaimana manusia harus berinteraksi dengan alam sekitar mereka untuk mencapai harmoni yang sejati. Ketika pertemuan itu berakhir, Samin kembali ke sanggar dengan pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Ia merasa bahwa tugasnya sebagai penjaga bukan hanya menjaga gua, tetapi juga menyebarkan pengetahuan yang ia peroleh untuk membantu orang lain memahami pentingnya menjaga dan menghormati alam. Kembali di sanggar, dengan mural baru hampir selesai, Samin berbagi pelajaran yang ia peroleh dengan Mardiah dan warga desa, yang semua terinspirasi oleh dedikasi dan kebijaksanaan pasangan itu. Mereka menyadari bahwa gua tidak hanya simbol dari warisan mereka, tetapi juga simbol dari masa depan yang mereka bangun bersama, penuh dengan rasa hormat dan keharmonisan dengan dunia di sekitar mereka. Dengan setiap pelajaran yang didapat dari siluman ular putih, Samin dan Mardiah merasa lebih terhubung tidak hanya dengan alam sekitar,
tetapi juga dengan komunitas mereka. Mural yang baru saja selesai tidak hanya menjadi sumber kebanggaan bagi desa tetapi juga simbol dari warisan yang dibawa hidup kembali dan diperkaya melalui penjagaan Samin dan Mardiah. Kegiatan di Sanggar Pengetahuan menjadi lebih intensif dan beragam. Selain workshop tentang pelestarian alam dan penggunaan tanaman obat, Samin mulai mengadakan sesi pembelajaran tentang kebijaksanaan alam, berdasarkan pengajaran yang dia terima dari siluman ular. Cerita tentang siluman ular putih dan mural yang menakjubkan menarik perhatian bukan hanya warga desa tetapi juga dari desa-desa tetangga, bahkan para peneliti dan pengunjung yang tertarik dengan cerita rakyat dan pengelolaan lingkungan. Mardiah, dengan kecintaannya pada taman dan tanaman, memperluas kebunnya menjadi taman botani kecil, di mana dia mengajar anak-anak dan dewasa cara menanam dan merawat berbagai jenis tanaman. Taman ini tidak hanya menyediakan bahan makanan dan obat bagi desa tetapi juga menjadi tempat untuk mengamati dan belajar langsung dari alam. Pada suatu hari di musim panas, Desa Dusun Kedung Ombo mengadakan festival yang pertama kalinya terinspirasi oleh cerita dan pelajaran dari Sanggar Pengetahuan. Festival ini dirayakan dengan penuh sukacita, menampilkan tarian yang menggambarkan cerita siluman ular putih, musik tradisional, dan pameran dari hasil kerajinan tangan warga desa yang menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan. Samin dan Mardiah, sebagai tokoh sentral dalam festival tersebut, merasa sangat terhormat dan bersyukur. Kehidupan mereka yang dulu dipenuhi dengan ketidakpastian dan kesulitan kini penuh dengan kepuasan dan pengakuan. Mereka telah melihat banyak perubahan, tidak hanya dalam hidup mereka tetapi dalam seluruh komunitas. Ketika matahari terbenam di akhir festival, Samin mengajak Mardiah berjalan kembali ke gua. Mereka duduk di tepi kolam, tempat pertemuan pertama mereka dengan siluman ular putih. Tempat ini sekarang terasa seperti ruang suci, tempat untuk merenung dan menghargai perjalanan yang telah mereka lakukan. Mardiah, kamu percaya bahwa kita telah melalui semua ini? Tanya Samin, menggenggam tangan istrinya. Saya selalu percaya akan ada lebih banyak dalam hidup kita, jawab Mardiah dengan senyum lembut. Tapi apa yang kita alami ini melebihi semua harapan saya. Mereka berdua duduk dalam diam, mendengarkan suara lembut air yang mengalir di kolam, merenungkan masa lalu dan masa depan. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak berakhir di sini. Setiap hari membawa pelajaran baru dan kesempatan untuk lebih mendalami hubungan mereka dengan alam dan satu sama lain. Saat mereka kembali ke rumah malam itu, langit bersinar dengan bintang yang terlihat lebih terang dari biasanya. Udara malam yang sejuk mengingatkan mereka bahwa alam selalu bersama mereka, sebagai pemandu dan pelindung. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan kedamaian, Samin dan Mardiah menutup hari, tahu bahwa mereka telah membuat perbedaan yang nyata, tidak hanya dalam kehidupan mereka tetapi untuk seluruh komunitas dan generasi yang akan datang. Musim gugur tiba, membawa angin yang lebih sejuk dan hujan sesekali yang menambah kesuburan tanah di sekitar Dusun Kedung Ombo. Kehidupan di desa dan sekitarnya berputar dengan ritme yang tenang namun penuh dengan kegiatan, terutama di Sanggar Pengetahuan, yang kini menjadi pusat pembelajaran dan pertukaran budaya yang dihargai oleh semua. Samin dan Mardiah, meski sudah berumur, tetap aktif dalam mengelola sanggar dan taman botani. Mereka menjadi semakin dihormati tidak hanya sebagai penjaga gua, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual dan pemimpin dalam upaya pelestarian alam. Kesadaran tentang lingkungan dan pentingnya menjaga keseimbangan alam kini lebih dalam tertanam dalam jiwa komunitas, sebuah perubahan yang dibawa oleh pengaruh mereka yang lembut namun tegas. Suatu pagi, ketika Samin sedang membersihkan jalur setapak yang menuju gua, ia dikejutkan oleh kedatangan rombongan dari pemerintah daerah. Mereka telah mendengar tentang Sanggar Pengetahuan dan keunikan gua serta upaya konservasi yang telah dilakukan oleh Samin dan Mardiah. Dengan respek, mereka meminta izin untuk melihat gua dan mendiskusikan kemungkinan menjadikan area tersebut sebagai bagian dari konservasi alam nasional. Samin, sedikit terkejut tapi merasa terhormat, membawa mereka ke gua dan menjelaskan tentang peran gua dalam kebudayaan dan ekosistem lokal. Mardiah bergabung dengan mereka, membawa segenggam dokumen dan foto yang telah mereka kumpulkan sejak menjadi penjaga, menunjukkan keanekaragaman biologis dan nilai sejarah dari gua tersebut. Diskusi berlangsung hangat dan penuh dengan pertukaran ide.
Delegasi pemerintah terkesan dengan dedikasi dan pengetahuan mendalam yang ditunjukkan oleh Samin dan Mardiah, dan mereka setuju bahwa gua dan area sekitarnya layak mendapatkan status perlindungan khusus. Ini merupakan langkah besar yang akan membantu mengamankan keberlanjutan upaya konservasi dan juga mengakui dan melindungi warisan budaya desa. Samin dan Mardiah merasa sebuah babak baru dalam hidup mereka dimulai. Status perlindungan ini bukan hanya pengakuan atas pekerjaan mereka, tetapi juga jaminan bahwa warisan alam dan budaya yang mereka begitu sayangi akan terjaga untuk generasi yang akan datang. Beberapa minggu setelah kunjungan tersebut, upacara resmi diadakan di desa, dengan hadirnya pejabat lokal, warga desa, dan beberapa tamu dari kota terdekat. Sanggar Pengetahuan diumumkan sebagai bagian dari Situs Konservasi Alam Nasional, dan Samin serta Mardiah secara resmi diakui sebagai penjaga situs. Mereka diberikan plakat penghargaan dan bantuan dana untuk melanjutkan dan memperluas program edukasi dan konservasi mereka. Kegembiraan dan kebanggaan memenuhi hati semua yang hadir, terutama Samin dan Mardiah, yang merasa semua pengorbanan dan tantangan yang mereka hadapi sekarang membuahkan hasil yang sangat berarti. Mereka berdiri di depan komunitas mereka, berpegangan tangan, dengan senyum yang lebar di wajah mereka. Kita telah memulai sebagai penjaga gua, tetapi sekarang kita adalah penjaga warisan, kata Samin dalam sambutannya, suaranya penuh dengan emosi. Ini bukan hanya kemenangan bagi kita, tetapi untuk semua orang, untuk alam ini, dan untuk masa depan kita. Hari itu, ketika matahari terbenam dan suasana di desa Dusun Kedung Ombo berubah menjadi perayaan dengan musik, tarian, dan tawa, Samin dan Mardiah merasa puas. Mereka telah menanam benih perubahan yang tumbuh menjadi pohon yang kuat, memberi naungan dan kehidupan kepada komunitas mereka. Mereka berdua tahu bahwa peran mereka mungkin akan berakhir suatu hari nanti, tetapi kisah yang mereka mulai akan terus berlanjut, diceritakan dan dirayakan oleh generasi demi generasi. Samin dan Mardiah, seiring berjalannya waktu, menjadi semakin tua dan bijaksana, semakin dalam meresapi kenyamanan dan kepuasan dari peran mereka sebagai penjaga warisan alam dan budaya. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan kegiatan yang telah menjadi rutin tapi penuh makna, mengajar generasi muda, merawat taman botani, dan mengelola sanggar pengetahuan yang kini semakin berkembang. Masyarakat lokal dan bahkan dari daerah yang lebih jauh datang untuk belajar dan mengambil inspirasi dari kehidupan Samin dan Mardiah. Kisah mereka telah menjadi contoh nyata bagaimana seseorang bisa membuat perbedaan nyata dalam pelestarian lingkungan dan kebudayaan. Dengan semakin banyak pengunjung yang datang, pengetahuan tentang gua dan kepentingan pelestarian alam semakin menyebar luas. Dalam salah satu sore yang hangat, ketika matahari mulai condong ke barat dan langit berubah menjadi jingga keemasan, Samin dan Mardiah duduk di beranda rumah mereka, menikmati teh hangat sambil melihat anak-anak desa bermain di kebun. Mereka berbicara tentang banyak hal, terutama tentang hari-hari yang akan datang. Mardiah, kata Samin dengan suara yang lembut, aku merasa begitu bersyukur untuk semua yang kita telah capai. Tapi aku juga sadar, kita tidak akan selamanya di sini untuk menjaga gua dan sanggar. Mardiah menatap suaminya dengan senyum yang penuh pengertian. Aku tahu, sayang. Tapi aku percaya, dengan semua yang telah kita ajarkan, dengan semua cinta dan dedikasi yang telah kita bagi, Sanggar Pengetahuan akan terus hidup. Generasi muda yang telah kita bina, mereka akan melanjutkan apa yang telah kita mulai. Samin mengangguk, merasa lega tapi juga sedikit melankolis. Aku ingin memastikan bahwa semua pengetahuan ini tidak hilang. Aku berharap kita bisa mendokumentasikan segala sesuatu yang kita ketahui, agar pengetahuan ini bisa diwariskan secara utuh. Terinspirasi oleh pembicaraan itu, mereka memutuskan untuk mulai menulis buku tentang sejarah gua, kehidupan mereka sebagai penjaga, dan semua pelajaran yang telah mereka pelajari dari alam. Mereka berdua bekerja sama, Samin dengan pengetahuannya yang luas tentang sejarah dan cerita rakyat, dan Mardiah dengan pengalamannya dalam pelestarian alam dan penggunaan tanaman obat. Proses penulisan buku itu menjadi proyek yang menggairahkan bagi mereka berdua, memberikan mereka sebuah tujuan baru. Mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan, mendokumentasikan setiap detail, dari legenda siluman ular putih hingga pembelajaran tentang keseimbangan ekologi. Ketika buku itu akhirnya selesai,
Mereka mengadakan peluncuran di Sanggar Pengetahuan, mengundang seluruh desa dan banyak tamu dari luar. Buku itu diterima dengan antusias besar, dipuji sebagai karya penting yang tidak hanya merayakan sejarah lokal tetapi juga sebagai panduan untuk pelestarian alam dan budaya. Samin dan Mardiah, sekarang di penghujung hari mereka, merasa tenang mengetahui bahwa mereka telah meninggalkan sesuatu yang berharga, sebuah legasi yang akan terus menginspirasi dan mengedukasi generasi yang akan datang. Mereka telah menunjukkan bahwa dengan keberanian, kepercayaan, dan dedikasi, setiap individu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perubahan positif di dunia. Malam itu, mereka tidur dengan rasa damai, tahu bahwa meskipun suatu hari nanti mereka mungkin tidak lagi fisik ada, semangat mereka akan terus hidup, melestarikan keajaiban alam dan mengajarkan keseimbangan dan keharmonisan kepada semua yang datang setelah mereka. Saat tahun-tahun berlalu, Samin dan Mardiah menjadi lebih tua dan bijak, dan semakin mengakar pada tanah yang mereka jaga. Mereka melihat banyak murid mereka tumbuh, mengambil alih tugas-tugas yang pernah mereka lakukan, dan membawa ide-ide baru untuk pelestarian dan pendidikan di Sanggar Pengetahuan. Kesehatan mereka, yang selama ini cukup baik, mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan karena usia tua, namun semangat mereka tetap tak tergoyahkan. Ketika Samin merayakan ulang tahunnya yang ke-90, Desa Dusun Kedung Ombo mengadakan perayaan besar, bukan hanya untuk menghormati hari lahirnya, tetapi juga untuk merayakan warisan yang telah dia dan Mardiah bangun. Acara itu dihadiri tidak hanya oleh penduduk desa tetapi juga oleh para akademisi, pelestari alam, dan bahkan pejabat dari pemerintahan daerah. Semua memberikan penghormatan kepada pasangan itu. Selama acara tersebut, Samin, dengan mata yang berkaca-kaca, berdiri untuk berbicara, dengan Mardiah di sampingnya, menopangnya dengan cinta dan kekuatan. Kehidupan memberi kita setiap pelajaran yang kita butuhkan untuk belajar, katanya dengan suara yang gemetar tapi penuh perasaan. Dan melalui semua tahun ini, Mardiah dan saya telah belajar bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita membagikan apa yang kita miliki, bagaimana kita meningkatkan kehidupan orang lain, dan bagaimana kita melindungi warisan yang diberikan alam kepada kita. Ketika musim dingin mendekat pada tahun itu, Samin mulai merasa lemah. Dia tahu bahwa hari-harinya mungkin sudah berkurang, tetapi dia merasa tenang, tahu bahwa dia telah melakukan segala yang dia bisa untuk membuat perbedaan. Mardiah selalu di sisi suaminya, mengurusnya dengan kasih sayang dan dedikasi, sementara komunitas yang mereka bangun terus mendukung mereka dalam segala cara yang mereka bisa. Pada suatu malam yang tenang, dengan salju pertama musim itu mulai turun, Samin menghembuskan napas terakhirnya dengan damai, di rumahnya, dengan Mardiah memegang tangannya. Berita tentang kepergiannya menyebar dengan cepat, dan seluruh desa berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir mereka kepada seorang pria yang telah mengubah hidup mereka. Beberapa hari kemudian, upacara pemakaman Samin diadakan, dengan seluruh desa hadir. Mardiah, meski bersedih, berdiri kuat, memberikan pidato perpisahan yang mengharukan. Samin mungkin telah pergi, katanya, tapi semangatnya, cinta dan dedikasinya terhadap pelestarian dan pendidikan, akan terus hidup di setiap tanaman yang kita tanam, di setiap pelajaran yang kita ajarkan, dan di setiap napas alam ini. Setelah kepergian Samin, Mardiah mengambil alih peran sebagai penjaga utama Sanggar Pengetahuan dan Gua, dengan bantuan komunitas. Dia terus mengajar, membagikan pengetahuan yang telah dia dan Samin kumpulkan, dan memastikan bahwa generasi berikutnya siap untuk mengambil alih ketika waktunya tiba. Dan begitulah, kehidupan di Dusun Kedung Ombo terus berjalan, dengan setiap generasi baru belajar dari yang lama, menghormati alam, dan melanjutkan warisan Samin dan Mardiah. Mereka menjadi legenda, tidak hanya di desa mereka tetapi juga di daerah sekitarnya, simbol dari apa yang bisa dicapai melalui cinta, dedikasi, dan harmoni dengan alam. Mardiah, walaupun merasakan kehilangan mendalam atas kepergian Samin, bertekad untuk melanjutkan legenda yang mereka mulai bersama. Di balik duka yang mendalam, ia menemukan kekuatan baru dalam dirinya, didorong oleh keinginan untuk menjaga agar api yang mereka nyalakan bersama tidak pernah padam. Dengan bantuan komunitas dan generasi muda yang mereka didik, Mardiah terus mengembangkan Sanggar Pengetahuan, menjadikannya pusat pembelajaran dan keberlanjutan ekologis yang lebih inovatif. Dengan semangat yang tak tergoyahkan,
Mardiah memperkenalkan program-program baru yang mengintegrasikan teknologi hijau dan metode konservasi tradisional, menciptakan sinergi antara masa lalu dan masa depan. Ia memulai proyek restorasi habitat lokal yang tidak hanya melindungi keanekaragaman hayati, tetapi juga memberi peluang ekonomi bagi warga desa. Proyek ini mendapat dukungan dan pengakuan dari lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, menarik lebih banyak pengunjung dan peneliti ke desa. Di bawah bimbingan Mardiah, anak-anak dan remaja desa yang pernah menjadi murid Samin dan Mardiah tumbuh menjadi pemimpin muda yang berdedikasi. Salah satu dari mereka adalah Lina, seorang gadis muda yang tumbuh di bawah sayap Mardiah, mengembangkan kecintaan yang mendalam terhadap alam dan warisan budayanya. Lina menjadi sangat terlibat dalam kegiatan sanggar dan seringkali menjadi pembicara dalam workshop dan seminar. Pada suatu musim semi, ketika bunga-bunga mulai bermekaran dan burung-burung kembali bernyanyi, Mardiah dan komunitasnya mengadakan festival tahunan yang lebih besar. Festival ini tidak hanya merayakan musim baru tetapi juga meresmikan pembukaan museum alam kecil yang telah mereka bangun di dekat gua. Museum ini, yang diisi dengan artefak, catatan, dan penemuan dari gua serta lingkungan sekitarnya, menjadi saksi bisu perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Lina, di samping Mardiah saat peresmian museum, berbicara dengan penuh semangat tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kearifan yang bisa dipetik dari masa lalu. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan ini, kata Lina, agar generasi yang akan datang bisa melihat dan mengalami keajaiban yang sama yang telah menginspirasi Samin dan Mardiah. Mardiah, meski sudah lanjut usia, merasa puas melihat dampak dari semua yang telah mereka upayakan. Ia menatap sekeliling, melihat wajah-wajah muda penuh harapan dan antusiasme, dan merasakan bahwa masa depan mereka aman. Dalam keheningan malam, saat ia berjalan kembali ke rumahnya, ditemani cahaya bulan dan bintang, ia merenung. "Samin, kamu melihat ini?" bisiknya ke udara malam, seolah-olah Samin ada di sampingnya. "Cinta dan kerja keras kita telah bertumbuh, menjadi lebih besar dari yang pernah kita bayangkan." Di keheningan itu, seakan angin membawa jawaban, Mardiah merasa hangat dan damai. Ia tahu bahwa meski Samin sudah tidak bersamanya secara fisik, semangatnya akan terus hidup di sanggar pengetahuan, di dalam hati setiap anak yang mereka ajar, dan di setiap sudut gua yang kini telah menjadi bagian dari warisan dunia. Mardiah kembali ke rumahnya, memejamkan mata dengan perasaan syukur yang mendalam, tahu bahwa legenda yang mereka mulai akan terus hidup, melewati waktu, sebagai bukti cinta mereka yang abadi terhadap alam dan komunitas mereka. Warisan itu, seperti alam yang selalu berputar dan berubah, akan terus bertahan, dipelihara oleh tangan-tangan yang penuh cinta dan dedikasi, menginspirasi semua orang yang bersentuhan dengannya untuk hidup lebih harmonis dengan dunia di sekitar mereka. Dengan Museum Alam dan Warisan sekarang terbuka untuk umum, Desa Dusun Kedung Ombo berubah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, tidak hanya di daerah sekitarnya tetapi juga bagi para pengunjung dari jauh. Mardiah, meskipun usianya sudah sangat lanjut, masih aktif dalam kegiatan sehari-hari di Sanggar Pengetahuan dan Museum, didukung oleh Lina dan generasi muda lainnya yang telah mengambil estafet kepemimpinan. Keberhasilan museum dan terus bertambahnya jumlah pengunjung yang tertarik dengan cara hidup berkelanjutan dan harmonis dengan alam mendorong komunitas untuk mengadakan seminar dan lokakarya internasional. Dengan ini, Sanggar Pengetahuan berkembang menjadi pusat belajar global yang menekankan pentingnya pelestarian kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi hijau dalam konservasi. Lina, yang telah menjadi pengelola utama Sanggar, terinspirasi oleh warisan Samin dan Mardiah untuk mengembangkan program yang lebih beragam, termasuk inisiatif penanaman kembali hutan dan penelitian tentang keanekaragaman hayati lokal. Ia juga memperkuat kerjasama dengan universitas-universitas dan lembaga penelitian untuk membawa sumber daya dan pengetahuan baru ke desa, membuat Sanggar Pengetahuan sebagai model yang dapat ditiru oleh komunitas lain di seluruh dunia. Pada suatu musim gugur, saat daun-daun mulai menguning dan jatuh menandakan perubahan musim, sebuah konferensi besar diadakan di Dusun Kedung Ombo. Para akademisi, aktivis, dan pembuat kebijakan dari berbagai negara berkumpul untuk membahas tentang keberlanjutan dan interaksi antara manusia dan alam. Konferensi ini juga menjadi ajang untuk memperkenalkan Deklarasi Kedung Ombo,
sebuah inisiatif yang dirancang untuk mendorong dan mendukung pelestarian lingkungan melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Mardiah, meskipun tidak lagi sekuat dulu, memberikan pidato pembuka yang menggugah. Dulu, kami hanya dua orang tua yang mencintai tanah ini dan berusaha untuk melindunginya, katanya. Suaranya terdengar lemah tapi penuh dengan emosi. Sekarang, melihat semua wajah di sini, saya tahu bahwa apa yang kami mulai telah tumbuh melebihi apa yang pernah kami bayangkan. Ini adalah bukti bahwa ketika kita bekerja bersama, membagikan pengetahuan dan kekuatan, kita dapat mengubah dunia. Pidato Mardiah disambut dengan aplaus meriah dari peserta. Kekuatan kata-katanya dan keberhasilan yang telah dicapai oleh Desa Kedung Ombo menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang hadir. Mereka membawa pulang pesan dan pelajaran yang dipetik dari konferensi, bertekad untuk menerapkan dan berbagi pengetahuan tersebut di komunitas masing-masing. Beberapa bulan setelah konferensi, saat musim dingin datang dan salju pertama mulai turun, Mardiah menghembuskan napas terakhirnya dengan damai di rumahnya, di samping buku harian yang berisi catatan perjalanan hidupnya bersama Samin. Berita tentang kepergiannya menyebar cepat, dan seluruh desa, serta banyak dari luar desa yang pernah bertemu dan terinspirasi olehnya, berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Mardiah dikebumikan di samping Samin, di bawah pohon yang mereka tanam bersama di awal perjalanan mereka. Upacara perpisahannya tidak hanya menjadi peringatan atas kepergiannya tetapi juga perayaan atas kehidupan yang dia dan Samin dedikasikan untuk alam dan masyarakat mereka. Dengan berlalunya generasi penjaga asli, Lina dan rekan-rekannya di Sanggar Pengetahuan berjanji untuk melanjutkan warisan yang Mardiah dan Samin tinggalkan. Mereka terus mengembangkan dan memperluas pengaruh Sanggar, memastikan bahwa api yang dinyalakan oleh dua jiwa yang berdedikasi itu terus menyala, membawa cahaya kepada generasi yang akan datang dan menjadikan Dusun Kedung Ombo simbol harapan dan harmoni antara manusia dan alam. Dengan kepergian Mardiah, Lina menjadi pilar utama Sanggar Pengetahuan, mengemban amanah yang telah ditinggalkan oleh Samin dan Mardiah. Di bawah kepemimpinannya, Sanggar tidak hanya mempertahankan tujuan aslinya tetapi juga berkembang menjadi lebih inovatif dan inklusif, menjadikannya kekuatan pendorong bagi perubahan sosial dan lingkungan yang lebih luas. Lina, yang telah banyak belajar dari Mardiah dan Samin, membawa semangat baru dalam pendekatan Sanggar terhadap pendidikan dan konservasi. Dia memulai inisiatif untuk lebih banyak mengintegrasikan teknologi dalam upaya konservasi, seperti menggunakan Sistem Informasi Geografis, GIS, untuk memetakan dan memonitor ekosistem lokal dan mengembangkan aplikasi mobile yang memungkinkan penduduk lokal dan pengunjung untuk mengidentifikasi spesies flora dan fauna serta melaporkan masalah lingkungan. Program pendidikan Sanggar juga diperluas untuk mencakup lebih banyak tentang keberlanjutan global dan isu-isu seperti perubahan iklim, keanekaragaman biologi, dan ekonomi hijau. Lina menjalin kemitraan dengan universitas dan organisasi internasional, membuat program pertukaran pengetahuan yang memungkinkan para peneliti dan pelajar dari luar untuk belajar di Sanggar Pengetahuan dan sebaliknya. Selain itu, Lina mengorganisir festival tahunan yang kini tidak hanya merayakan warisan alam dan budaya lokal, tetapi juga menjadi forum untuk pertemuan internasional yang membahas berbagai topik terkait lingkungan. Festival ini berhasil menarik perhatian global, menjadikan Dusun Kedung Ombo sebagai contoh nyata dari bagaimana komunitas kecil dapat mempengaruhi perubahan global. Para peserta festival tidak hanya datang untuk menikmati keindahan alam dan kekayaan budaya desa tetapi juga untuk terlibat dalam workshop, diskusi panel, dan kegiatan hands-on yang membahas dari pembangunan berkelanjutan hingga strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Festival tersebut berakhir dengan deklarasi komitmen bersama, ditandatangani oleh semua peserta, untuk melanjutkan dan memperluas usaha pelestarian dan edukasi yang telah dimulai di Dusun Kedung Ombo. Inisiatif terbaru yang diluncurkan Lina adalah pembuatan dokumenter yang menyoroti kehidupan Samin dan Mardiah, pelestarian mereka terhadap gua, dan perubahan yang telah terjadi di desa sejak mereka memulai. Dokumenter ini ditayangkan di berbagai festival film internasional dan mendapatkan pengakuan serta penghargaan, membawa lebih banyak perhatian dan dukungan kepada Sanggar Pengetahuan dan misinya. Dengan terus mengembangkan dan mempromosikan Sanggar Pengetahuan, Lina dan timnya berhasil menjaga warisan Samin dan Mardiah tidak hanya tetap relevan tetapi juga sebagai sumber inspirasi bagi generasi mendatang. Mereka telah membuktikan bahwa dengan pengetahuan yang tepat dan dedikasi, setiap komunitas,
tidak peduli seberapa kecil, dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam memperjuangkan keberlanjutan planet ini. Kisah Dusun Kedung Ombo dan Sanggar Pengetahuan menjadi legenda, sebuah cerita tentang bagaimana cinta, komitmen, dan keingintahuan terhadap alam bisa melahirkan perubahan yang abadi, mengajarkan kita semua bahwa setiap tindakan, tidak peduli seberapa kecil, adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan harmonis. Seiring berjalannya waktu, Dusun Kedung Ombo dan Sanggar Pengetahuan terus tumbuh sebagai lambang harmoni antara manusia dan alam. Kisah Samin, Mardiah, dan Lina menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia, menunjukkan bagaimana dedikasi kecil bisa menghasilkan perubahan besar. Namun, ada sesuatu yang penting untuk diingat. Cerita ini, walaupun penuh dengan pelajaran dan inspirasi, adalah karya fiksi. Tokoh, tempat, dan peristiwa yang dijelaskan adalah hasil dari imajinasi, diciptakan untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya keseimbangan alam dan kearifan dalam menjaga bumi. Dalam menutup kisah ini, mari kita renungkan sebuah ayat dari Al-Quran yang sesuai dengan tema cerita kita. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut akan siksaannya dan harapan akan rahmatnya. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-A'raf, ayat 56. Ayat ini mengingatkan kita tentang tanggung jawab kita untuk tidak hanya memperbaiki bumi ini tetapi juga menjaga perbaikan tersebut. Kisah Samin dan Mardiah, meski fiktif, mengajak kita semua untuk menjadi orang-orang yang berbuat baik, yang kehadirannya membawa manfaat dan keberkahan bagi alam sekitar. Kita diajak untuk merenungkan dampak tindakan kita terhadap bumi dan memastikan bahwa kita tidak hanya mewarisi dunia yang baik dari pendahulu kita, tetapi juga meninggalkan warisan yang sama berharganya bagi generasi yang akan datang. Dengan demikian, kisah dari Dusun Kedung Ombo menjadi lebih dari sekedar cerita. Ia menjadi simbol harapan dan tindakan, sebuah pengingat bahwa setiap individu memegang kunci untuk membuat perbedaan, tidak peduli seberapa besar atau kecil. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini, sebuah perjalanan yang meskipun dihasilkan dari fantasi, diharapkan dapat menginspirasi aksi nyata dalam pelestarian dan keharmonisan dengan alam. Sebuah kisah yang, walaupun fiktif, membawa pesan yang sangat nyata dan penting bagi kita semua.